Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini untuk berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini, dan segala puji bagi Nabi Muhammad yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu Islam. Jadi berdirinya aku di sini ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang telah aku pelajari tentang yang ada dalam fikrul Islam, tentang Rasulullah tidak boleh menjadi seorang mujtahid. Jadi Rasulullah itu sama sekali tidak pernah dan tidak boleh boleh berijtihad. Apa mujtahid itu apa? Mujtahid itu adalah orang yang menggali hukum syara. Jadi Rasulullah itu tidak boleh menjadi seorang mujtahid karena Rasulullah itu adalah Rasul dan tidak boleh menggali hukum syara. Karena misalnya kalau Rasulullah menggali hukum syara, berarti itu bukan dari wahyu Allah, baik secara konteks syar'i maupun akli. Dari konteks syar'i banyak ayat Al-Qur'an yang dengan jelas menunjukkan bahwa setiap ucapan, peringatan dan perbuatan yang baginda lakukan tidak lain berasal dari wahyu. Jadi apa yang Rasulullah ucapin, dari semua perbuatan Rasul, dari semua perilaku Rasul, itu tuh semuanya nggak lain dan nggak bukan kalau misalnya dari wahyu Allah. Jadi semuanya itu Allah wahyukan kepada Rasul. Jadi Rasul itu melakukan perbuatan dan berkata dan melakukan segala hal itu semua tergantung semua itu dari wahyu Allah. Dan Allah itu sebagaimana firman Allah, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan dia Muhammad tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, dan apa yang diucapkannya itu hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mengatakan dari apa yang beliau inginkan, nggak pernah mengatakan dari mengatakan dari hawa nafsunya. Jadi Rasulullah itu mengucapkan sesuai apa yang diperintahkan dan apa yang diwahyukan oleh Allah. Sedangkan secara konteks akli, Rasulullah pasti tidak pernah dan tidak diizinkan berijtihad. Jika memang Rasulullah melakukan ijtihad dikarenakan diizinkan melakukan ijtihad, maka bila Rasulullah salah dalam berijtihad, kita wajib mengikutinya. Berarti kalau misalnya Rasulullah itu diperbolehkan atau diizinkan oleh Allah itu berijtihad, menggali hukum syara, berarti kita itu kalau misalnya Rasulullah itu boleh berijtihad, berarti kita harus mengikutinya juga. Berarti kita harus wajib mengikuti Rasulullah. Berarti kalau misalnya ada kesalahan dalam berijtihad itu, dalam menggali hukum syara itu, berarti kita mengikuti sama aja, berarti kita itu mengikuti yang salah, dan itu pasti gak mungkin, dan itu batil. Berarti kita telah mengikuti yang salah, dan ini adalah mustahil bagi seorang Rasulullah dalam masalah tabligh, penyampaian dari Allah melalui Rasul. Dan batil juga jika kita berpendapat kalau Allah tidak akan membiarkan Rasul melakukan kesalahan. Jika Rasul melakukan kesalahan, maka Allah akan segera mengoreksinya. Lalu kaum muslim wajib mengikuti ijtihad Rasul. Dan kalau misalnya Rasulullah itu diperbolehkan untuk berijtihad, kalau misalnya Rasulullah itu diperbolehkan untuk berijtihad, maka kita tuh mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah hukumkan. Berarti kalau misalnya Rasulullah ada kemungkinan kesalahan di situ, berarti kita itu mengikuti yang salah, mengikuti apa yang Rasulullah katakan. Dan jika misalnya ada kesalahan dalam ijtihadnya Rasul, pasti Allah itu mengoreksi apa yang ada kesalahan pada Rasul. Lalu kaum muslim wajib mengikuti ijtihad Rasul, namun harus meninggalkan hukum yang pertama apabila telah datang koreksi dari Allah. Dan kalau misalnya Rasul itu berijtihad, diperbolehkan untuk berijtihad, berarti Rasul itu menggali hukum, dan kalau misalnya sudah terdapat hukum itu, namun jika hukum itu salah dan kita mengikuti itu dan Allah mengoreksi hukum yang pertama itu, berarti kita tuh harus meninggalkan hukum yang pertama dan kita tuh harus mengikuti yang kedua, dan itu tuh adalah mustahil. Ada ayat yang digunakan oleh orang-orang yang membuat Rasulullah seakan-akan berijtihad, seperti ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka nabi nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan dalam jumlah besar musuh-musuhnya di muka bumi. Quran surat Al-Anfal ayat 67. Pada konteksnya ayat ini memberikan isyarat bahwa masalah-masalah tawanan perang ini bukan
Ini hukum telah yang ditetapkan. Ini hukum yang telah ditetapkan dengan catatan bahwa syarat-syarat dilumpuhkannya musuh dalam jumlah besar di muka bumi bisa diwujudkan. Dan kalau misalnya Rasulullah itu boleh, dan di sini dikatakan seorang nabi itu tidak boleh memiliki tawanan. Seorang nabi itu tidak boleh memiliki tawanan dalam perang. Tapi kalau misalnya di sini itu dikatakan sebelum dia dapat melumpuhkan dalam jumlah besar. Jadi kalau misalnya di saat kita perang itu seorang nabi itu tidak boleh memiliki tawanan sebelum dia melumpuhkan banyak orang besar, atau sebelum dia melumpuhkan, atau sebelum dia berperang. Jadi jadi dibolehkan untuk mempunyai petawan itu setelah Rasul itu sudah melumpuhkan atau sudah membunuh banyak orang. Dan dikuatkan firman yang tadi itu dengan firman Allah dalam wahyunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza athkhantumuhum fashaddu wahsaq. Sehingga apabila kamu telah melumpuhkan mereka dalam jumlah besar, maka tawanlah mereka. Quran surat Muhammad ayat 4. Dan sehingga apabila kamu telah melumpuhkan mereka, melumpuhkan banyak orang besar, maka dibolehkan untuk kamu untuk menawan. Jadi boleh kalau misalnya kita tuh sudah melumpuhkan banyak orang, kita tuh dibolehkan untuk menawan. Tapi kan awalnya itu tidak boleh menawan karena kita belum melumpuhkan banyak orang besar. Namun setelah kita sudah menawan, kita diperbolehkan untuk menawan, melumpuhkan jumlah besar. Yang dimaksud dengan melumpuhkan dalam jumlah besar ini ialah membunuh dalam jumlah besar dan menciptakan kengerian di muka bumi. Para sahabat setelah membunuh sebagian besar musuh dalam perang Badar, ini yang dikatakan seperti menawannya atau seperti membunuhnya para sahabat di perang Badar, baru melakukan penawanan terhadap sekelompok yang lain. Ayat itu sendiri menunjukkan bahwa setelah melumpuhkan musuh dalam jumlah besar baru boleh melakukan langkah tawanan. Maka ayat ini telah memberi isyarat dengan jelas bahwa sebelumnya penawanan telah dibolehkan berdasarkan keterangan ayat tersebut. Karena itu tidak bisa dikatakan bahwa Rasulullah telah melakukan ijtihad dalam masalah-masalah hukum tawanan perang. Jadi sebelumnya itu Allah itu membolehkan bahwa Rasulullah itu menawan, tapi setelah Rasulullah itu telah melumpuhkan banyak orang atau telah membunuh dari jumlah besar dan menciptakan kengerian di muka bumi. Maka setelah itu diperbolehkan untuk menawan. Dan di situ tidak bisa dikatakan bahwa Rasulullah itu telah melakukan ijtihad dalam masalah hukum tawanan perang. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa Rasulullah itu berijtihad dalam tawanan perang, dalam hukum tawanan perang, karena itu adalah wahyu dari Allah. Rasul tidak akan mengatakan apa yang dikatakannya itu kecuali dari wahyu Allah. Juga tidak berarti bahwa langkah penawanan dalam kasus perang Badar adalah dosa, karena tidak sesuai dengan hukumnya yang telah ditetapkan dalam ayat di atas. Jadi baginda tidak mengikuti atau mengucapkan sesuatu kecuali dari wahyu semata, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in attabi' illa ma yuha ilayya. Allah, aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Di sini tuh dikatakan jelas bahwa Rasulullah itu tidak akan mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya, tapi Rasulullah itu akan mengatakan dengan apa yang diberikan wahyu dari Allah. Dan di sini tuh hukum tawanan itu enggak dosa. Namun kita itu harus menawan setelah kita berperang. Dari sini juga jelas bahwa Rasulullah dan para rasul yang lainnya tidak boleh melakukan kesalahan dalam menyampaikan risalah kepada manusia yang diterimanya dari Allah, baik akibat dari kesalahan ijtihad maupun kesengajaan. Sebab semuanya itu berarti menghilangkan sifat maksum yang wajib pada dari mereka alaihi salatu wassalam. Jadi sini kan dijelaskan bahwa Rasulullah dan Rasul yang lain itu tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun dalam menyampaikan risalah. Karena kalau misalnya Rasulullah itu menyampaikan sebuah kesalahan dalam tablignya, berarti kalau misalnya itu ada kemungkinan salah, kita tuh berarti harus mengikutinya, dan itu tuh adalah sebuah kesalahan. Jadi nggak mungkin kalau Rasulullah itu berijtihad, dan mau siapapun itu Rasulullah atau Rasul atau Nabi itu tidak boleh berijtihad, tidak boleh melakukan kesalahan dalam menyampaikan risalahnya kepada manusia yang diterimanya dari Allah. Baik itu tuh akibat mau risalah yang di kesalahan itu baik dari akibat kesalahan ijtihad maupun dari sengajaan. Sebab semua itu berarti menghilangkan sifat maksum, tidak memiliki sifat maksum. Jadi kan Rasulullah itu tuh maksum, tidak mempunyai dosa atau bersih
bersih dari kesalahan. Dan itu tuh wajib ada pada sifatnya Rasul, pada diri mereka. Jadi di sini tuh dikatakan intinya Rasulullah itu tidak boleh menjadi mujtahid, tidak boleh menggali hukum. Mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.